Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang soal asesmen satu, em, tepatnya di soal bagian B ya, untuk fisika bab satu kelas 10 semester 2, yaitu tentang energi. Ya. Oke, kita mulai dari soal nomor satu. Air mancur setinggi 1,2 meter memiliki kecepatan sebesar 5 meter per sekon. Volume air yang tersembur ke atas setiap sekon sebesar 4 liter. Jika percepatan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat, tentukan yang pertama adalah energi kinetik air saat ketinggian 0,8. Kemudian yang B adalah daya yang dihasilkan dari air mancur. Oke, kalau kita membuat ilustrasinya gitu ya. Jadi ada air mancur setinggi, artinya itu punya maksimal gitu ya. Maksimal ketinggiannya itu sebesar 1,2 meter gitu ya. Memiliki kecepatan sebesar 5 meter per sekon. Kalau misalkan eh, kita amati dari pernyataan ini, itu kecepatannya itu ketika dia meluncur ke atas ini ya, atau meluncur ke atas ini, itu memiliki kecepatan sebesar 5 meter per sekon, gitu ya. Nah, katanya volume yang tersembur itu sebesar 4 liter setiap detiknya. Artinya itu Q-nya itu ya, itu sama dengan 4 liter per sekon ketika dia keluar dari pancurannya itu ya. Nah, kita buat aja di sini. Nah, kemudian pertanyaannya, pakai gravitasi kita tulis dulu. Gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Pertanyaannya adalah energi kinetik ketika saat berada di ketinggian 0,8. Nah, berarti kira-kira ketika dia berada di sini, di titik ini gitu ya. Kita anggap aja titik B gitu ya. Yang memiliki ketinggian sebesar 0,8 meter. Itu berapa energi kinetiknya? Nah, itu ya. Oke. EKB-nya berapa gitu kan? Nah, sekarang kita buat beberapa titik gitu ya. Satu aja deh, A dan B gitu ya. Titik A itu berada di puncak atau di titik tertinggi atau di ketinggian maksimum. Nah, itu ya. A ini adalah ketinggian maksimum. Dengan kata lain berarti dia berada pada ketinggian 1,2 meter. Nah, berapa EKB-nya? Nah, di sini kita menggunakan hukum kekayaan energi mekanik ya. Artinya apa? Energi mekanik di A itu harus sama dengan energi mekanik di B. Ya. Berarti energi potensial A ditambah energi kinetik di A itu harus sama dengan energi potensial di B ditambah energi kinetik di B. Nah, oke, kita uraikan langsung aja. Ini MGHA plus setengah M VA kuadrat itu harus sama dengan energi potensial di B itu MGHB tambah EKB. Gak usah diuraikan karena yang ditanyakan adalah EKB-nya ya. Nah, sekarang kalau misalkan diperhatikan, pada ketinggian maksimal gitu ya. Jadi kalau misalnya pada ketinggian maksimal, yang harus kita ingat adalah kecepatannya, kecepatan air ketika pada ketinggian maksimal, bukan air saja, tapi benda yang melakukan gerak parabola atau gerak vertikal ke atas gitu ya. Ketika dia berada di puncak atau berada di ketinggian maksimum, dia memiliki kecepatan sebesar 0 meter per sekon. Artinya apa? VA-nya itu adalah 0 meter per sekon. Tepat ketika dia berada pada ketinggian maksimal gitu ya. Artinya PA-nya ini nanti bisa kita tulis sebagai kita isi sebagai nol. Artinya tidak ada energi kinetik atau energi kinetik di A-nya itu adalah nol. Sehingga kita bisa hilangkan. Berarti kalau misalnya ditanya EKB-nya berarti adalah MGHA dikurang MGHB. Ya, itu untuk EKB-nya. Kita masukkan saja. Oh ya, M-nya kita keluarkan saja ya, karena sama aja bendanya ya. Air gitu ya. GHA dikurang GHB sama dengan EKB. Oke, masanya berapa? Apakah disebutkan masa di sini? Ya, tidak ada ya. Yang ada hanya volume, kemudian pro air. Oke, masanya kita ganti aja. Pro kali.
volumenya, ya, sama dengan GHA kurang GHB sama dengan EKB. Nah, ini kita asumsikan V-nya itu adalah ketika atau volume dalam 1 detik gitu ya. Artinya ini sudah dideskripsikan di soal gitu ya. Nih 4 liter setiap detiknya. Berarti volumenya itu 4 liter dalam waktu 1 detik. Nah, jadi pada kasus ini kita menggunakan volume dalam 1 detik aja gitu ya. Berarti bisa langsung masukkan V ke sini gitu. Sebesar 4 liter. Oh ya, 4 liternya kita ubah dulu ya ke meter kubik. Berarti 4 dibagi 1000 ya. Berarti 4 per 1000 meter kubik gitu. Oke, masukkan angkanya. Rho-nya 1000. Volumenya adalah 4 per 1000. Dikali gravitasi HA berarti 10. Gravitasi sama juga ya. Nggak apa deh. Kita tulis aja langsung ya. 10 HA-nya itu adalah ketinggian 1,2 dikurang GHB. Berarti 10 kali HB-nya 0,8. Habis ya. K4 dikali 12 dikurang 8. Sama dengan EKB. Atau EKB-nya harus 4 kali 4. Dan EKB-nya berarti adalah 16 Joule. Nah, gitu ya. Oke, sudah dapat untuk energi kinetik di B sebesar 16 Joule. Sekarang kita ke pertanyaan B, yaitu daya yang dihasilkan oleh air mancur. Oke, daya ya. Untuk dayanya, kita bisa menggunakan persamaan P sama dengan W per T. Atau daya sama dengan usaha dibagi waktu. Nah, usaha di sini kita bisa definisikan sebagai perubahan energi kinetik, gitu ya, per satuan waktu. Perubahan energi kinetiknya yang mana? Berarti boleh kita gunakan EKB tadi dikurang EKA, gitu ya, per satuan waktu. EKB-nya berapa? 16. EKA-nya itu 0 tadi ya. Nah, perubahan waktunya, karena tadi kita sudah menjawabnya itu menggunakan 1 sekon, gitu ya. Pada kasus yang sebelumnya, berarti waktunya ini juga 1 sekon. Berarti 16 per 1 sama dengan 16 watt. Maka, daya yang dihasilkan itu adalah sebesar 16 watt. Kita lanjut ke soal nomor 2. Jadi Randi melemparkan bola bermasa 200 gram ke atas dengan kecepatan awal 6 meter per sekon. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, hitung energi kinetik bola saat bergerak selama 0,3 detik. Oke, jadi kalau misalnya diilustrasikan gitu ya, Randi melempar bola bermasa 200 gram atau 0,2 kilogram gitu ya, ke atas. Di mana dia mempunyai kecepatan awal atau V awalnya atau V0-nya gitu ya, itu 6 meter per sekon. Percepatan gravitasinya G itu sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan adalah energi kinetik saat bergerak selama 0,3 sekon. Oke, berarti pertanyaannya adalah energi kinetik saat T sama dengan 3 sekon, gitu ya. Nah, jadi bagaimana untuk menyelesaikan kasus ini? Jadi kita perlu untuk mengetahui nih pada saat T-nya 0,3 sekon, gitu ya. Wah, ini salah. 0,3 sekon, dia itu sudah bergerak ke atas atau ke bawah, gitu ya. Jadi kita perlu cari tahu dulu nih. Dengan apa? Kita mencari waktu untuk mencapai titik maksimum, gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan rumus apa ini? Rumus em, bisa menggunakan ini. VT itu sama dengan V0. Harusnya kan V0 plus AT ya. Tapi karena ini adalah gerak vertikal, gitu ya. Dan dia melawan gravitasi, maka bisa kita modifikasi soalnya menjadi V0 min GT, gitu ya. Kenapa min? Karena dia melawan gravitasi kalau gerak ke atas, gitu kan ya. Oke, VT itu kalau misalnya di titik puncak atau di titik ketinggian maksimum itu selalu nol, seperti di soal sebelumnya gitu ya. Berarti VT-nya nol,
Kemudian V0-nya adalah 6 dikurang gravitasi 10 dikali T-nya ini yang kita cari. Berarti 10T itu sama dengan 6 atau T-nya 0,3. Oke, sorry 0,6 ya. T-nya adalah 0,6. Artinya apa? Jadi dia akan mencapai titik maksimum gitu ya ketika dia berada pada ketinggian atau berada pada waktu gitu ya 0,6 sekon. Berarti ini maksimumnya nih misalkan di titik ini nih ya. Nah, di titik ini dia memerlukan waktu sebanyak atau sepanjang 0,6 sekon. Artinya 0,3 sekon itu masih ketika dia berada di sekitar sini atau sedang naik ke atas juga gitu ya. Nah, berarti T-nya sama dengan 0,3 sekon itu dia naik ke atas. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan seperti ini, berarti kita mencari menggunakan energi mekanik gitu ya. Energi mekanik. Kita anggap ini sebagai posisi awal atau nol. Nah, ini yang 0,3 sekon ini posisi terakhir ya, T aja ya. Nah, berarti energi mekanik di awal gitu ya harus sama dengan energi mekanik di akhir. Berarti em, yang di awal berarti energi potensial awal ditambah energi kinetik awal itu harus sama dengan energi potensial sorry awalnya. Energi potensial akhir ditambah energi kinetik akhir. Energi potensial awal itu berarti mg H0 ya plus kinetik di nol setengah M V0 kuadrat itu sama dengan potensial di T gitu ya. Berarti mg HT ditambah energi kinetik di akhir. Di EKT-nya. Di detik 0,3 ini yang ditanyakan gitu ya. Oke, semuanya ada ya. Atau ada yang belum belum ada ya? Oh ya, ketinggian pada saat 0,3 sekon itu perlu kita cari dulu. Oke, kita ke bawah sini dulu ya. Nanti kita perlu nyari HT-nya dulu. Nah, ya, HT itu bisa dicari menggunakan rumus V0T gitu ya. Min setengah GT kuadrat. Ini rumus dari mana? Itu dari rumus gerak lurus kedua beraturan. Bahwa S itu sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat gitu ya. Kenapa minus? Karena dia melawan gravitasi. Karena masih gerak ke atas gitu kan ya. Pada detik 0,3 itu tadi. Oke, berarti HT-nya adalah V0 adalah 6. T-nya 0,3 dikurang setengah G-nya 10. T-nya 0,3 kuadrat gitu ya. Nah, berarti ini 1,8 dikurang setengah kali 10. Berarti 5 dikali 0,3 kuadrat berarti 0,09. Atau 1,8 dikurang 0,45. Nah, HT-nya berapa? HT-nya berarti 1,35. Nah, inilah yang kita gunakan sebagai HT yang di sini tadi. Ya. Oke, sekarang kita masukkan angka-angkanya. Masanya adalah 0,2, gravitasi 10, H0 pada titik awal ya 0 ya. Oke, berarti bisa kita hilangkan saja ya. Hanya kita buat 0 aja berarti. Untuk yang MGH0. Berarti 0 plus setengah masanya 0,2 kecepatan awal adalah 6 kuadrat. Sama dengan M-nya 0,2, G10, HT-nya tadi 1,35 ditambah energi kinetik akhir. Berarti ini 0,1 kali 36. Berarti 3,6 ya. Oke, 3,6. Itu sama dengan 0,2 kali 10 kali 1,35. Berarti berapa ini? 2, berapa itu ya? 2,7 ya. Oke, 2,7 ditambah energi kinetik akhir.
Berarti kalau misalnya ditanya energi kinetik akhir itu berarti adalah 3,6 dikurang 2,7 atau sebesar 0,9 ya, 0,9 Joule. Maka dapatkanlah energi kinetik pada saat bergerak selama 0,3 sekon itu adalah 0,9 Joule.